Berjumpa kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita belajar di Yeremia pasal yang ke-16. Saya merenung-renung, seandainya saya jadi Yeremia, apakah saya bisa menjalani panggilan saya? Karena saya ketika membaca, khususnya di pasal yang ke-16 ini, sungguh menjadi seorang Yeremia bukanlah hal yang mudah. Penderitaan, ketaatan yang dia harus tanggung karena mengikuti perintah Tuhan sungguhlah berat, namun Yeremia melakukannya dengan setia. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa Yeremia bahkan tidak bisa mempertobatkan bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Perkataannya diacuhkan saja, bahkan dimusuhi. Orang-orang tidak suka dengan Nabi Yeremia, karena Nabi Yeremia menyampaikan pesan Tuhan apa adanya, pesan tentang masa kelaparan, penyakit sampar maupun perang. Dan kalau kita membaca di pasal yang ke-16, lagi-lagi Yeremia harus taat untuk melakukan sebuah perintah Tuhan yang tidak lazim. Apa perintah Tuhan yang datang kepada Yeremia? Di dalam ayat yang pertama, kedua dikatakan seperti ini. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, janganlah mengambil istri dan janganlah mempunyai anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini, dan seterusnya. Perintah Tuhan datang kepada Yeremia, tidak boleh mengambil istri, tidak boleh menikah. Kalau tidak boleh mengambil istri, tentu saja tidak punya anak-anak. Jadi kita bisa bayangkan, ini bukanlah perintah yang mudah. Karena pada dasarnya banyak orang ada keinginan untuk menikah. Yeremia saya rasa juga mungkin punya keinginan untuk menikah. Tetapi Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia, tidak boleh menikah. Lalu kemudian perintah ganjil kedua, Anda baca di dalam ayat yang kelima. Sungguh beginilah firman Tuhan, janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka, sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan, juga kasih setia dan belas kasihanku. Perintah janggal kedua adalah Yeremia tidak boleh menangis, tidak boleh berduka, tidak boleh berkabung. Jadi Anda bisa bayangkan saat itu orang-orang tentu menganggap nabi ini adalah nabi yang aneh. Karena yang lain menangis, Nabi Yeremia tidak boleh menangis, tidak boleh berkabung. Perintah ketiga yang juga tidak kalah janggalnya adalah di dalam ayat yang ke-8. Janganlah engkau masuk ke rumah orang yang mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Siapa orang yang tidak suka pesta? Karena pesta melambangkan sebuah kegembiraan. Kita bisa makan, kita bisa minum, disajikan menu yang lezat, puas sekali rasanya kalau kita pesta, perjamuan makan seperti itu. Tetapi Yeremia dilarang Tuhan untuk makan dan ikut dalam perjamuan dengan mereka. Perintah ini aneh. 3 perintah yang berat, 3 perintah yang ganjil, namun rupanya Tuhan punya pesan sendiri. Sebab inilah yang kita harus yakini, Tuhan tidak memberikan perintah aneh begitu saja. Selalu ada maksud di balik itu. Apa maksud Tuhan memberikan perintah janggal ini kepada Yeremia? Yang pertama, Yeremia dilarang untuk menikah. Ini gambaran, nanti kalau Anda baca ayat berikutnya, penjelasannya adalah bahwa ini merupakan gambaran bahwa Tuhan akan menghukum setiap keluarga-keluarga di Israel sana. Dan ketika Tuhan melarang untuk Yeremia berduka menangis, ini merupakan lambang bahwa Tuhan telah menarik belas kasihannya. Tuhan tidak lagi memberikan hatinya kepada bangsa Yehuda. Demikian pula perintah yang ketiga, jangan masuk ke meja perjamuan untuk duduk makan dengan mereka. Ayat 9 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya di tempat ini depan matamu pada zamanmu akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Merupakan lambang Tuhan menarik sukacita. Semuanya ada perlambangnya. Jadi apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, kalau Tuhan memberikan perintah,
kita belajar untuk taat. Sekalipun perintah itu mungkin terasa ganjil. Yang kedua, Allah selalu punya maksud tertentu di balik setiap perintah yang diberikan kepada kita semuanya. Pada waktu kita jalani memang seolah-olah berat, tapi yakinlah Tuhan yang berikan perintah, Tuhan juga yang akan menolong kita melakukan itu dengan sempurna. Dan yang ketiga atau yang terakhir, belajarlah setia sampai akhir. Kadang-kala perintah itu tidak menyenangkan bagi kita secara daging. Bayangkan Yeremia, tidak boleh menikah, tidak boleh menangis, tidak boleh ikut dalam perjamuan makan. Itu hal yang menyenangkan bagi manusia. Kadang-kala perintah Tuhan tidak menyenangkan buat daging kita. Tapi percayalah, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk menggantinya. Tuhan sanggup untuk melimpahkan sukacita yang jauh lebih besar dari semuanya itu. Karena itu, mari kita belajar untuk taat sama-sama. Tuhan berkati.